Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kapal Miring Kapten. Oke, ini saya juga mau cerita sedikit. Kenapa sih namanya Kapal Miring Kapten? Jadi begini, ini di masa pandemi ini saya jujur tidak bisa menekuni pekerjaan ataupun profesi asli saya. Karena di kota sana intinya harus istirahat di kampung. Jadi saya banyak bercocok tanam. Nah, kemudian artinya harus berusaha survive dengan bidang yang aslinya bukan profesi kita. Jadi semacam apa ya? Ada frasa kapal miring kapten. Jadi kapalnya miring tapi tetap kita harus gimana caranya berlayar, kita bertahan di situasi yang tidak mudah ini. Salah satunya kalau saya bertani. Dan ini kebetulan saya sedang ada di kebun. Di kebun kebetulan ini musim tanam kedua saya menanam kacang tanah. Usianya ini sudah 60 hari. Ya, penampakannya sih menyenangkan ya. Semoga hasilnya juga bagus. Nanti di usia 100-an hari kita akan panen ini. Semoga bagus lah. Lumayan luas. Puji Tuhan sih, ini sampai ke ujung sana lagi. Jauh lagi di pucuk yang paling ujung sana. Masih ada lagi di teras ataupun kedoan yang sana itu ada pohon kelapa paling ujung, paling sana lagi masih. Dan sebelah timur juga lumayan jauh, masih sampai ke ujung sana jauh. Di pojokan sana. Di bawah, agak di bawah dekat sawah. Bukan tanah saya, tapi tanah orang tua. Nah, di video sederhana ini saya ingin, kebetulan kok tiba-tiba kepikiran ya, saya ingin sharing tentang bagaimana cara agar tanaman kacang tanah atau kacang tanah kita ini menghasilkan biji atau hasil yang besar-besar dan banyak begitu ya. Jadi bijinya banyak dan juga padat dan besar-besar bijinya. Jadi saya ingin sharing tentang sesuatu yang spesifik terkait kacang tanah ini. Jadi bukan pada bagaimana cara agar kacang tanah tumbuh subur. Bukan. Karena hal itu umum sekali ya. Sangat umum. Karena kalau kacang tanah asal ditanam di lahan yang tidak terlalu basah, jadi idealnya misalnya di kebun, di tegalan, dan juga pas curah hujan tidak terlalu tinggi, pasti hasilnya juga bagus. Dalam arti gini, pasti akan tumbuh subur. Jadi dalam arti lebat, seperti ini, itu semacam kita bisa proyeksikan gitu ya. Jadi kalau tumbuh subur saja, itu ya bukan menyepelekan, tapi gampang lah gitu. Asal musimnya pas, biji yang ditanam juga bagus, kemudian curah hujannya juga tidak terlalu tinggi, dalam arti lahan itu tidak terlalu basah sepanjang waktu begitu, pasti tumbuh subur. Dan juga lahannya berlimpah sinar matahari, itu bisa dipastikan akan tumbuh dengan subur. Tapi yang ingin saya sharing di sini bukan tentang yang umum tersebut. Jadi saya mau lebih spesifik tentang bagaimana agar biji kacangnya itu banyak, besar-besar dan padat, dalam arti berbobot. Nah, itu ada nenek moyang kita sebenarnya punya kearifan lokal itu, dan dipraktekkan terus-menerus, sudah entah dari kapan, sejadi sejak zaman kerajaan dulu. Nah, saya ingin sharing itu. Karena bisa jadi kearifan lokal ini banyak terlupakan, padahal itu sangat efektif. Udah murah biaya, hasilnya bagus, dalam arti terbukti bagus begitu teknik itu, dan sehat gitu karena organik ya. Jadi kita tidak semata tergantung dengan pupuk dan pupuk lagi. Jadi itu jujur bukan saya anti pupuk, bukan, tapi tidak selalu bahwa semua tentang pupuk gitu. Jadi
Jadi bukan saya anti pupuk atau jangan pakai pupuk dari pabrik deh. Tidak begitu, tapi saya mau sharing hal yang lebih memperkaya agar hasil pertanian kita dan ataupun teman-teman yang juga menekuni pertanian itu juga maksimal. Nah, cara yang pertama itu adalah kita siangi. Jadi kalau bahasa Jawa di daerah kami kita watun, atau kita siangi bahasa Indonesianya, yaitu kita bersihkan rumput atau gulma di sekitar tanaman kacang ini. Kalau kami biasanya pakai alat seperti ini namanya wangkil, alat khusus untuk menyiangi rumput di ladang padi, ladang kacang. Ya mini cangkul lah, cangkul mini lah. Jadi kita watun. Nah, jadi kita siangi gulmanya, rumputnya. Contoh ini ya. Ini ada rumput. Ya, kita bersihkan gitu. Nah. Ini kan bukan tanaman yang kita harapkan di kebun kacang ini, dalam arti ini gulma. Nah, jadi kita bersihkan seluruh kebun. Nah, maksudnya adalah agar unsur hara yang di dalam tanah ini semuanya dikonsumsi atau bisa diambil semua oleh tanaman kacang tanah kita. Jadi intinya bahwa nutrisi yang ada di tanah ini, unsur hara ini tidak terbagi begitu. Nah, dan ini yang umum diketahui ya oleh banyak orang gitu ya. Jadi diwatun, disiangi, karena agar nutrisinya itu maksimal bisa diserap hanya oleh tanaman yang kita tanam. Dalam case ini ya kacang tanah. Semoga kelihatan gambarnya nih karena menjelang sore dan juga sendiri. Jadi kita siangi seluruh kebun. Nah, tapi tidak hanya disiangi. Dalam arti tidak hanya kita matikan rumputnya. Nah, ada cara lagi setelah disiangi itu. Sebentar, break. Ada iklan lewat tuh, ngongong. Nah, setelah kita siangi, jangan lupa untuk kacang tanah, khusus kacang tanah ya. Ini kita timbun. Nah, kita timbun. Gunanya apa? Nanti bisa saya jelaskan sebentar. Jadi batangnya, rumpunnya ini kita timbun. Jadi kita tambahi tanahnya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebenarnya seluruh kebun sudah saya siangi, juga sudah saya timbun semua sih. Karena ini usianya udah 60-an hari. Waktu itu sudah awal-awal berbunga dulu sudah saya timbun. Nah, gunanya nimbun ini jadi agar apa ya, dompolan kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau apa. Jadi kayak gerombolannya kacang itu nanti banyak sekali. Jadi banyak buahnya gitu loh. Banyak bijinya. Penjelasannya begini, saya carikan yang bisa mewakili ya. Semoga kelihatan karena agak redup ya. Ini kan di batang kacang itu selalu seperti ini. Tuh, lihat. Jadi kacang yang kita kenal itu, bentuk kacang tanah itu sebenarnya kan awalnya akar, kemudian mentol atau membesar jadi kacang tanah itu. Nah, jadi ketika kita timbun akan banyak yang mentol, akan banyak yang membesar untuk kemudian jadi kacang. Kalau kita tidak timbun, itu ya sedikit saja yang benar-benar tertimbun dengan sendirinya waktu ditanam itu yang akan jadi kacang. Tapi kalau kita tambahi, akan makin banyak yang tertimbun dan membesar jadi kacang. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bisa banyak sekali buahnya. Banyak. Jadi bisa 2 kali lipat bahkan.
Nah, cara berikutnya ini lebih agar biji-biji kacang yang ada di dalam tanah sana ini tumbuh besar begitu ya. Jadi besar, padat, berisi banget gitu. Ada satu kearifan lokal sih kalau di daerah kami, untuk menghasilkan biji kacang tanah yang besar dan mentes ya, padat, berisi begitu. Caranya kita lihat ini ya. Nih, ini kan satu pokok kacang tanah ya. Nah, satu pokok ini kita potong bagian yang tengahnya ini. Nih. Nah, ini kita potong. Kayak gunting biar lebih mudah. Nah, ini gunanya agar nutrisi yang dari tanah itu tidak semuanya itu habis ke pertumbuhan daun. Jadi kemudian dia semacam berbalik atau tetap pada kacang di dalam sana. Jadi tetap dioptimalkan oleh tumbuhan kacang ini, tanaman ini untuk membesarkan kacangnya. Penjelasan secara ilmiahnya atau sainsnya saya jujur tidak paham ya. Dalam arti ya, ini kan warisan leluhur begitu. Jadi saya tahunya ini dari orang-orang tua juga. Nah, cuma saya ingat begini. Udah, sore ini guntingnya kurang tajam. Cuma saya ingat begini. Di kita nih kalau misalnya pohon sering kita potong daunnya, kita teres ya, kita kurangi daunnya, terus apa ya, intinya daunnya berkurang gitu, semacam daun jati misalnya, itu kan dahan-dahannya kita potong, itu pertumbuhan batangnya itu cepat sekali, besar, dan galihnya padat. Nah, tapi kan itu untuk pohon ya, dalam arti saya mempelajari begini, jadi tidak semuanya kemudian habis ke daun begitu. Mungkin ya, saya bilang mungkin karena seperti itu penjelasannya. Jadi ini sama kacang ini tidak habis ke daun semua, tapi karena dia bukan tanaman keras ya seperti pohon-pohon, dia akan termaksimalkan untuk membesarkan biji kacangnya. Jadi jangan salah ya teman-teman, bukan di semua pucuk batang kacang, tapi pucuk batang kacang yang bagian tengahnya. Ini yang kita potong. Perlu waktu memang. Perlu waktu dan ya effort yang lebih ya, karena ya satu-satu. Jadi baiknya dilakukan bareng-bareng sama keluarga ataupun pekerja lainnya. Aduh, guntingnya gablok. Gablok itu bahasa Jawa tumpul, tapi intinya masih bisa. Nanti kita sambung pas panen. Jadi ini sekitar 40 hari lagi akan panen. Nanti saya tunjukkan ya panenannya. Tapi sementara sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk yang sedia nonton. Salam dari Pedesaan Malang Selatan. Semoga sehat selalu. Tetap semangat apapun profesi kita yang bisa menghidupi kita di jalan yang baik. Tetap semangat, sehat selalu. Berkah dalam. Matur suwun.